Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2020, bersama ini kami membuka secara resmi kegiatan Seminar Nasional Ahli Gizi Indonesia dengan tema pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan gizi di era The New Normal. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bergabung di acara Zoom kita kali ini, kerjasama antara Prokami dan Persagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan pemateri-pemateri hebat. Ada Pak Agus Wardoyo, beliau merupakan Ketua Persagi Jatim. Kemudian ada Bapak Asep Munawar, selaku mantan Kepala Instalasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian juga ada Bapak Rosihan, yaitu sebagai salah satu tenaga ahli gizi terbaik di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah peran ahli gizi dalam pelayanan gizi baik di puskesmas, kemudian pencegahan infeksi baik di rumah sakit, dan bagaimana peran ahli gizi di lapangan yang akan dibahas oleh Bapak Agus Wardoyo. Nah, untuk mempercepat acara, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Agus. Ya, Bapak Agus Wardoyo ini merupakan Ketua Persagi Jatim. Kemudian beliau merupakan alumni dari Akademi Gizi Malang. Kemudian selanjutnya beliau mengambil sarjana di Kesehatan Masyarakat UNAIR dan kemudian mengambil Magister Manajemen. Beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai dietitian di Indonesian Dietetic Award tahun 2011. Serta beliau juga merupakan penulis buku, banyak buku, yaitu antaranya ada antologi puisi. Jadi sepertinya Pak Agus ini juga pintar berkata-kata, tapi tidak pintar gombal ya Pak Agus ya. Jadi ini ada diet gizi seimbang, sehat melalui makanan yang baru terbit. Kemudian riwayat pekerjaan beliau adalah pernah menjabat sebagai medical representative, kemudian ahli gizi ruang bedah di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian juga menjadi ahli gizi di Poligizi, serta menjadi Kepala Subdivisi Perencanaan dan Evaluasi PDT RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Pribadi atau Sekpri Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga memang beliau ini kesibukannya sangat tinggi. Ya, juga beliau pernah menulis kontributor sebagai kontributor di majalah Oase, majalah Bidan, Guru, Zakato, BSMI Jatim, dan beberapa opini di Jawa Pos dan Metro. Serta pernah jurnal penelitiannya juga tampil di FKM UMER dan Pens ITS. Kepada Bapak Agus Wardoyo, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan moderator kita Mas Arief Krishna. Sudah hadir pula Pak Asep. Apa kabar Pak Asep, Pak Rosihan? Saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan sedikit saja tentang beberapa kebijakan yang terkait dengan pelayanan gizi di era adaptasi kebiasaan baru. Mohon izin, saya akan share materi. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sejawat ahli gizi dan pengelola makanan yang hadir pada webinar pada siang hari ini, pagi dan siang, kita ada dalam era yang menjadi perbincangan seluruh dunia, yaitu era pandemi COVID-19. Era yang memerlukan sebuah energi, terutama bagi kita tenaga kesehatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pasien ataupun segala hal yang berhubungan dengan COVID-19.
maaf. Ini saya lewatin saja. Beberapa saat yang lalu Presiden menyampaikan beberapa arahan terkait dengan COVID-19 yang tidak kunjung mereda ya. Bahkan di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur ada 8 ahli gizi yang terpapar. Saya tadi mengintip peserta, kayaknya ada juga yang salah satu di antara intinya adalah bagaimana kita memperhatikan gizi. Kebijakan pemerintah boleh dibilang seringkali berubah itu karena memang kondisi COVID-19 ini berbeda dengan pandemi yang lain, di mana hitungan-hitungan para ahli pun sering berubah-ubah. Saya di Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur sendiri seringkali berubah-ubah dalam kita memprediksi ya, karena ternyata prediksi itu sulit kita kendalikan ya. Itu pesan yang disampaikan oleh Presiden kepada seluruh jajaran yang berkaitan dengan COVID-19 ini agar kita mempunyai awareness terhadap pandemi yang sedang kita hadapi ini, termasuk di seluruh Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus kemarin, Menteri Kesehatan dipanggil oleh Bapak Presiden bersama dengan Menteri Sosial, kembali diingatkan tentang percepatan penurunan stunting. Ya. Ini juga menjadi catatan juga kepada teman-teman ahli gizi yang berada di komunitas, di gizi masyarakat. Saat ini jujur bahwa penanganan pelayanan gizi terutama stunting memang agak kita mundurkan sedikit karena kita fokus pada pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan COVID. Sehingga Presiden mengingatkan pada tanggal 5 Agustus kemarin kepada Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan tentang harus ada warning terhadap kondisi kesehatan masyarakat kita, terutama tentang stunting. Tidak boleh dilupakan. Beliau memberikan arahan mengenai percepatan penurunan stunting, bahwa yang pertama fokus penurunan stunting itu ada 10 provinsi ya. Sudah paham semua teman-teman yang ada di dari Sabang sampai Merauke ya. Terutama yang tinggi yaitu di NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng. Ini adalah 10 provinsi yang menjadi lokus ya penurunan stunting yang di-aware oleh Presiden. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di provinsi ini mengingat kembali bahwa ini adalah pesan arahan Presiden yang harus segera kita tindak lanjuti, terutama di bidang gizi masyarakat. Yang kedua, akses pelayanan kesehatan ibu hamil, balita di puskesmas dan posyandu tetap harus berlangsung. Ini juga menjadi arahan berikutnya dari Presiden. Teman-teman yang berada di puskesmas yang sudah mendapat izin dari Satgas COVID di kabupaten, maka harus kembali melanjutkan pelayanan gizi di puskesmas sampai ke posyandu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti Pak Rosihan akan membahas secara detail ya. Apa yang dilakukan di puskesmas, di posyandu, itu menjadi catatan kita sebagai di pelayanan gizi masyarakat. Kemudian yang ketiga, harus terus menggencarkan aspek promotif ya, berupa edukasi, sosialisasi kepada ibu-ibu hamil maupun remaja putri untuk meningkatkan pemahaman tentang stunting. Ini juga termasuk kebijakan kita agar setelah pandemi nanti ataupun setelah pandemi berkurang, maka tidak akan lagi kita temukan
ibu-ibu yang tidak paham tentang stunting, sehingga jumlah stunting di Indonesia seperti bom waktu setelah pandemi. Ini diberikan warning oleh Bapak Presiden. Kemudian juga stunting ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa dijalankan hanya oleh sektor kesehatan, sehingga beliau memesankan agar stunting itu dihubungkan dengan program sosial. Jadi seperti PKH, BPNT, pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk akses pelayanan gizi dan pelayanan kesehatan itu menjadi prioritas agar kita bekerja bersama-sama dan bekerja sama untuk bahu-membahu bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia. Itu adalah salah satu pesan Presiden di rapat terbatas yang dilakukan tanggal 5 Agustus kemarin, yang tentunya sangat berkaitan dengan profesi kita. Ya. Saya mengingatkan lagi saja bahwa tugas kita sebagai ahli gizi punya peran di daur kehidupan manusia, dimulai dari konsepsi, prakonsepsi sampai dengan ketika mendekati hari tua di mana penyakit degeneratif itu meningkat. Ya, saya mengingatkan saja ini dari Lancet bahwa program-program mulai dari kehamilan, kemudian bayi dan balita, kemudian anak dan remaja dan seterusnya, itu adalah fokus kita dalam pelayanan gizi, baik di gizi masyarakat maupun gizi klinik. Nanti lebih jelas akan kita bahas pada webinar pada siang hari ini. Program-program yang menjadi fokus kita adalah seperti di gizi komunitas, kemudian intervensi yang efektif dan terkolaboratif dengan lintas sektor yang lain sudah sering kita lakukan. Masalahnya ketika era pandemi, apakah itu bisa dilakukan secara optimal atau tidak, itulah yang menjadi pertimbangan kita agar tujuan kita dalam integrasi pelayanan gizi bisa kita lakukan di era manapun, termasuk di era pandemi ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan sepintas kondisi COVID-19 di Indonesia maupun di Jawa Timur. Nanti kalau di Indonesia per 14 Agustus kemarin terkonfirmasinya sebanyak 135.123 pasien, kemudian yang sembuh alhamdulillah sudah cukup banyak juga, 89.618, yang meninggal ada 6.021 ya. Semua provinsi terpapar, tidak ada yang aman. Jadi semua provinsi terpapar pandemi ini. Ini gambaran secara umum, ya. Ada zona-zona. Nanti zona-zona, warna zona ini berkaitan dengan teman-teman yang berada di gizi komunitas, yang berada di puskesmas. Apakah posyandu bisa dibuka? Apakah posyandu bisa dilakukan secara langsung atau dilakukan secara daring? Itu menjadi pertimbangan mengapa peta itu diperlukan pada saat kita melakukan pelayanan gizi. Kalau di Jawa Timur ini, untuk teman-teman yang di Jawa Timur, ya memang grafiknya masih stabil ya, stabil di atas tetapi bukan stabil turun. Setiap hari saya melihat angka, salah satu tugas saya, kenaikan konfirmasinya masih sekitar 300 per hari, jadi masih cukup banyak kalau di Jawa Timur, dan ini menjadi catatan kita semua. Nah, ini peta secara provinsi untuk kabupaten kota di Jawa Timur memang belum ada yang warna hijau, jadi hanya ada warna merah dan oranye. Dulu sempat Kota Madiun warna hijau, tetapi sekarang rupanya ya ada penambahan lagi sehingga terjadi perubahan warna lagi. Di tingkat kabupaten itu punya peta juga per kecamatan, sehingga nanti menjadi pertimbangan ketika kita melakukan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi di posyandu itu boleh dibuka dengan beberapa syarat, salah satunya adalah zona wilayah. Ini kabar gembira kalau di Jawa Timur kesembuhan sudah cukup tinggi, yaitu 74,2%.
beberapa hari ini memang cukup baik ya, stabil, banyak peningkatannya sehingga menjadi catatan yang baik bagi Provinsi Jawa Timur. Ini kondisi yang dirawat ya, konfirmasi yang dirawat di rumah sakit di Jawa Timur cukup banyak, tetapi yang paling banyak ternyata ngumpul di daerah Surabaya Raya ya, Surabaya, Sidoarjo cukup banyak, kemudian di Malang Raya, Malang, Rumah Sakit Kabupaten Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Batu cukup banyak, baru menyebar di tempat-tempat lain. Ini menjadi catatan untuk teman-teman ahli gizi di gizi klinik. Jadi sehingga jumlah penyebaran ini menjadi warning kita untuk kita melakukan pelayanan gizi klinik di rumah sakit. Nah, kemudian data kami, data komorbiditas di rumah sakit yang banyak ditemukan adalah komorbid yang ada 11 ya, dari data kami yang paling banyak ternyata adalah diabetes, hipertensi, kemudian urutan berikutnya jantung. Yang cukup mengkhawatirkan, yang keempat ternyata adalah pasien dengan kehamilan dan melahirkan, itu cukup tinggi, 2,4%, baru yang lain keganasan dan seterusnya. Ini menjadi catatan bagi kita di pelayanan gizi klinik di rumah sakit. Komorbiditas ini rata-rata adalah penyakit degeneratif yang menjadi pasien teman-teman sekalian, ya, yang menjadi pasien dan wilayah kerja dari teman-teman ahli gizi di rumah sakit, sehingga catatan jumlah komorbid ini menjadi perhatian kita semua bahwa peran kita sangat penting. Karena apa? Karena kondisi status gizi pasien COVID-19 ini sangat mendukung untuk proses kesembuhannya. Imunitas tidak akan meningkat kalau status gizinya tidak baik. Sementara komorbid ini, seperti kita ketahui, kita sangat hafal pasien diabetes, kalau diet atau makanannya tidak terkontrol oleh teman-teman dengan baik, maka status gizinya otomatis tidak akan bisa terkontrol dengan baik, dan itu sangat tidak baik bagi pasien COVID-19. Kasus kematian yang kita dapatkan di Jawa Timur, ini di Jawa Timur ya, mohon maaf untuk provinsi yang lain, karena kami data di Jawa Timur, memang tertinggi juga karena komorbid diabetes ya. Diabetes, hipertensi, dan jantung ini menjadi catatan kita semua, perhatian kita semua, ahli gizi di ruangan yang menangani pasien COVID ini menjadi perhatian bagaimana pelayanan gizi kita harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya agar pasien yang kita tangani, pasien COVID-19 yang kita tangani, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesembuhan dengan meningkatkan imunitas agar pasien dengan komorbid yang kita tangani ini bisa terlaksana, terpelihara status gizinya dengan baik. Ini tugas-tugas kita kalau di gizi masyarakat berkaitan dengan pengukuran status gizi untuk teman-teman yang di gizi masyarakat menjadi catatan kita semua. Karena apa? Karena malnutrisi di masyarakat kita tentunya harus kita punya datanya. Nah, sehingga ketika di era pandemi ini kita harus punya protokol yang benar, bagaimana cara mengukur status gizi yang aman bagi kita, bagi ahli gizi, dan juga aman bagi sang pasien. Ya. Kalau di Jawa Timur kemarin saya berbicara ke seluruh tenaga gizi puskesmas bahwa kita sementara menggunakan lingkar lengan atas. Jadi lila yang menjadi bahan pengukuran kita. Karena apa? Dengan lila itu sekali kita hanya berinteraksi dengan pasien itu satu kali. Jadi cukup menghitung sekali lila sudah selesai. Ya. Nanti Pak Rosyan akan menyampaikan pengalaman beliau di lapangan seperti apa. Kalau di Jawa Timur seperti itu, dibantu UNICEF kemarin kita membagikan pita lila ke seluruh puskesmas di Jawa Timur. Ya, itu karena pita lila lah yang sementara ini kita anggap aman untuk kita berinteraksi dengan pasien. Sekali mengukur sudah. Ya. Tidak perlu kita kalau panjang badan, tinggi badan, harus beberapa kali kita berhubungan dengan pasien. Di era pandemi ini kita harus menjaga betul agar protokol kesehatan itu kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tidak terlalu sering berhubungan langsung dengan orang lain, ya, termasuk pasien kita. Ya. Ini tugas kita sebagai nutritionist dietitian, kita lewatin aja. Baik,
Kemarin ada yang mempertanyakan bagaimana dengan sistem zonasi, bagaimana cara menghitung zona merah, zona oranye, zona hijau. Sebenarnya itu adalah ranah dari gugus tugas pusat, tetapi ada tidak salah kalau kita mencoba tahu ya, biar kita kalau ditanya oleh masyarakat paham bagaimana sebenarnya cara menghitung zonasi ya. Teman-teman sekalian, cara menghitung zonasi itu tidak hanya dilihat dari jumlah konfirmasi baru, tetapi berdasarkan 3 indikator ini, yaitu yang pertama indikator epidemiologi. Indikator epidemiologi itu ya jumlah angka-angka itu ya. Kemudian ada indikator surveillance kesehatan masyarakat ya, di mana dipantau insidensi penurunan, kemudian jumlah pasien yang sembuh dan sebagainya. Ya, kita lihat ada 15 indikator ini ya. Kemudian yang ketiga adalah indikator pelayanan kesehatan. Berapa jumlah tempat tidur di ruang isolasi rujukan di daerah tersebut yang terpenuhi? Berapa jumlah di rumah sakit, tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut yang mampu menampung ya. Kemudian yang terakhir adalah berapa angka reproduksi efektif ya, angka RT harus kurang dari 1. Sehingga dari 15 indikator inilah yang mengakibatkan kadangkala kita dibingungkan, kok bisa kabupaten dengan konfirmasinya lebih tinggi tetapi ternyata dia zonanya lebih aman. Nah, kemarin beberapa pertanyaan diajukan ke Satgas, inilah mengapa ada 15 indikator yang menjadi dasar agar zona wilayah, warna wilayah itu menjadi berbeda-beda. Ini penting karena apa? Karena kita, teman-teman terutama di puskesmas, itu nanti akan berpengaruh terhadap dibuka atau tidaknya posyandu di tempat teman-teman sekalian. Nah, ini yang terbaru ya, yang saya dapat sih. Sebenarnya kalau update-nya setiap hari ini berbeda-beda ya. Zona merah kabupaten kota di Jawa Timur itu ada 39 kabupaten kota. Sedangkan zona sedang atau oranye ada 221, zona kuningnya ada 168, dan zona hijau muda 51 kabupaten, zona hijau tua 35 kabupaten. Ini per kabupaten. Kalau per kecamatan sebenarnya ada, tapi silahkan nanti teman-teman di puskesmas atau di dinas kesehatan kabupaten berhubungan dengan Satgas agar bisa memetakan apakah posyandu di tempat kita bisa dibuka atau tidak. Jadi izin ada di gugus tugas kabupaten. Jadi jangan membuka sendiri puskesmas tanpa izin dari kabupaten. Ini tantangan kesehatan selain COVID ya. Ya, ini agak rumit ya, kita sedang berperang melawan COVID, padahal PR kita masih banyak. PR tentang TB, tentang malaria, kusta, imunisasi, stunting dan obesitas ya. Kemudian perilaku merokok ini menjadi PR kita di luar COVID-19. Kemudian pemerintah juga punya target yang luar biasa di luar yang kita bicarakan, yaitu tentang COVID-19. Ya, kita lewatin aja, saya kira ini adalah yang catatan kita adalah health security, surveillance terpadu, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu masih menjadi area kunci yang kadang-kadang terlupakan ketika kita berbicara tentang COVID-19 ya. Ini juga tentang bagaimana kondisi promotif preventif di Indonesia. Di Jawa Timur saja untuk puskesmas penempatan tenaga kesehatan baru 43% puskesmas yang ada ahli gizinya, sehingga program gizi masih dipegang oleh teman-teman bidan, ada yang teman-teman perawat atau teman-teman keseling yang notabene mereka punya program utama ya, sehingga program gizi masih menjadi kegiatan kedua bagi teman. Ini masih 43% ya. Itulah kondisi ketenagaan kita di puskesmas.
Ya, kita sudah paham ya, sudah kita sering disampaikan bahwa upaya pencegahan dari COVID-19 ini kembali kepada gizi ya. Virus ini dapat dicegah dengan imunitas yang baik. Dengan menjaga imun, maka kita bisa aman dari terpapar COVID-19. Menjaga imun itu menjadi kata kunci dari pencegahan. Dan artinya menjaga imun itu harus memperbaiki gizi dan perilaku hidup kita ya. Ini surat-surat edaran yang berkaitan dengan pelayanan gizi di era pandemi. Untuk teman-teman di Puskesmas, catatannya adalah menurut surat edaran Dirjen Kesmas, setiap Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten dapat menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan gizi sesuai dengan surat edaran ini ya. Secara logistik suplementasi ada, tablet tambah darah tetap ada, makanan PMT juga ada. Saya kemarin sempat melihat di gudang PMT balita juga ada, ketersediaan ada ya, termasuk balita. Di bulan ini adalah bulan timbang ya, bersamaan dengan pemberian bulan vitamin A. Nah, ini untuk teman-teman di Puskesmas adalah bulan yang istimewa, Februari dan Agustus. Bagaimana, apakah kita bisa melakukan kegiatan bulan vitamin A ini dengan baik? Nah, nanti Pak Rosian akan menyampaikan. Ya, untuk prioritas gizi dalam respon pemulihan kesehatan COVID-19, saya kira sudah sangat paham. Gizi sangat penting untuk kesehatan. Di satu sisi kita harus menjaga gizi secara perorangan, di sisi lain kita harus menjaga keamanan pangan, ketahanan pangan. Jangan sampai kita akses terhadap pangan kita, masyarakat kita terhambat. Itu yang menjadi kerawanan pangan dan gizi di era COVID-19. Nah, ini sepintas saja, nanti diterangkan lebih lanjut. Jadi kegiatan gizi yang ada di gizi masyarakat di era pandemi ini masih tetap berjalan, yaitu promosi dan edukasi gizi seimbang, suplementasi, kemudian tata laksana gizi buruk, ya, tetap ada. Tetapi cara pelaksanaannya adalah dilaksanakan dimodifikasi dengan physical distancing dan dijaga protokol kesehatan yang ketat. Ini bagaimana cara menjaga imun, saya kira sudah paham ya, istirahat yang cukup, perbanyak buah sayur, rutin berolahraga, hindari stres, hindari rokok dan alkohol. Nah, permasalahannya adalah di sini. Kita berada pada status tanggap darurat, di mana akses dan daya beli masyarakat untuk memenuhi pangan dan gizi itu menurun, padahal di satu sisi resiko terjadi masalah gizi itu sangat besar, karena daya beli tadi dan infeksi yang berada di sekitar kita. Kita ingat kan, pada saat kuliah, yang berhubungan langsung dengan derajat gizi kita adalah asupan, gizi, dan infeksi. Dua hal yang berhubungan langsung. Jadi kalau kita ingat waktu kuliah itu, kan ada yang berhubungan langsung, ada yang berhubungan tidak langsung. Di sana ada aspek yang berhubungan langsung dengan status gizi, yaitu status asupan gizi dan infeksi. Dua-duanya ada di era pandemi ini. Asupan bisa terkendala karena menurunnya akses dan daya beli, apalagi yang kena PSBB dan sebagainya. Di satu sisi kita kondisi dalam pandemi itu bisa saja kita terpapar infeksi. Makanya perlu penyesuaian dalam pelayanan gizi di masa COVID ini. Di dua tempat ini ya, ada beberapa yang terkena PSBB atau isolasi, ya, kemudian harus melakukan pelayanan gizi ya. Ini beberapa modifikasinya, yaitu kunjungan rumah, kemudian media virtual, dengan media komunikasi, membuat grup media sosial secara daring dan sebagainya. Nanti ini sepintas saja. Yang perlu kita catat adalah fokus kepada kelompok yang beresiko, yaitu siapa saja: ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui, BBLR,
baduta dan balita dan lansia. Ini ada kelompok yang harus kita fokuskan ya. Bagaimana ketika era pandemi ini, mereka adalah kelompok yang harus kita prioritaskan. Ya ini ya, bagaimana kalau prinsip pencegahan penularan dalam pelayanan konseling ya, kunjungan rumah diprioritaskan pada kelompok sasaran tertentu apabila kita sudah dibuka ya. Kalau misalnya zona hijau itu sudah dibuka, zona hijau kabupaten, zona hijau kecamatan, nanti sesuai izin dari gugus tugas. Yang kedua, tujuan kunjungan rumah harus kita terapkan protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak ya. Dan tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Itu perlu kita punya keahlian ya. Ini yang di teman-teman yang di gizi masyarakat, suplementasi masih ada, konseling ya. Konseling dan edukasi masih ada ya. Bagaimana pemantauan pertumbuhan di posyandu juga masih menjadi tugas kita. Bagaimana caranya kita sesuaikan ya. Modifikasinya yang dilakukan ketika terjadi pembatasan pertemuan ya, pembatasan di Fasiankes atau posyandu. Yang pertama, melakukan pembersihan sesudah dan sebelum kunjungan, menyediakan sarana cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Ini adalah protap yang harus ketat kita lakukan di era pandemi ini, karena ini adalah modifikasi selama pelayanan gizi masih tetap harus kita lakukan. Untuk ibu hamil bagaimana? Ya. Ini bagaimana dengan balita? Ya, sepintas ini saja. Mereka adalah kelompok rawan yang harus kita napiskan dulu, kita screening mana kelompok ini yang harus kita dahulukan, kita konsultasikan lebih lanjut dan sebagainya, kita rujuk, itu harus menjadi catatan kita semua ya. Pemberian tablet tambah darah remaja putri, meskipun sekolah sekarang belum dibuka, program pelayanan gizi remaja putri harus tetap dilaksanakan. Caranya yang bisa kita modifikasi. Pencatatan dan pelaporan sekarang sudah bisa dengan elektronik, ya, kita sudah sangat paham. Ini gambaran sepintas ya, infografis nanti bisa dipakai. Di masa tanggap darurat COVID-19 ini, intervensi gizi spesifik stunting, kalau terjadi non-PSBB atau transmisi lokal, itu sesuai pedoman menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian kalau ada PSBB maka fokus pada kelompok tertentu yang rawan saja. Ketika harus kunjungan rumah maka sasaran diutamakan adalah ibu hamil resiko tinggi, ibu nifas, bayi resiko tinggi, dan balita gizi kurang atau gizi buruk. Tahap sebelum kunjungan rumah agar lebih efisien dan efektif waktunya, maka dibuat janji dulu ya. Mereka mempersiapkan dulu sehingga tidak usah lebih dari 15 menit. Kemudian bagaimana seandainya posyandu harus dibuka? Maaf. Ya, ketika posyandu harus sudah bisa dibuka, maka ada beberapa catatan. Beroperasi atau tidaknya posyandu diserahkan kepada kebijakan gugus tugas daerah. Yang pertama. Yang kedua, protokol kesehatan bagi kader, bagi ibu hamil, terutama pemakaian masker dan penjagaan jarak itu mutlak dilakukan ya. Di sisi lain, kalau pemantauan pertumbuhan bisa dilakukan secara mandiri itu lebih baik, tetapi dengan pantauan kita tenaga gizi. Ya, saya melihat beberapa kabupaten sudah mulai berjalan posyandu, tetapi sekali lagi kita sebagai tenaga kesehatan harus menjaga betul kepatuhan baik kader maupun sasaran kita agar
protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ini tadi ringkasan yang tadi, meja diberi jarak, orang tua dan membawa kain sarung sendiri untuk penimbangan ya. Jangan pakai yang seperti yang dulu ya, harus bergantian. Kalau sekarang harus membawa sendiri-sendiri. Diupayakan juga bisa enggak kalau misalnya terpaksa buka, maka di posyandu harus dijadwal secara bergantian. Ya. Sudah ada bukunya sebenarnya untuk teman-teman di belahan gizi di puskesmas. Harapan kita adalah pelayanan gizi tetap berjalan, baik di gizi masyarakat maupun di gizi klinik, dan kita tetap terjaga, itu yang terpenting. Ya, ini yang dilakukan. Ya, ini. Kalau untuk yang pasca perawatan ini ya mempertahankan kondisi status gizi, kemudian gizi seimbang, selalu dalam berhubungan dengan tenaga kesehatan. Ini yang dilakukan Jawa Timur ya. Ini beberapa aturan, sekedar tahu saja teman-teman sekalian bahwa untuk kita tenaga kesehatan yang bekerja di pemerintah sebenarnya sudah ada surat edaran bahwa kita harus memastikan diri bahwa melakukan pelayanan dalam kondisi sehat ya. Pencatatan kalau di SE tentang sistem kerja tatanan kebiasaan baru itu ya, ada beberapa catatan. Yang pertama, pencatatan data usia pegawai. Jadi teman-teman yang manajer ya, kepala unit, kepala instalasi, siapkan catatan pada staf Anda. Berapa yang berusia rawan, siapa saja yang punya resiko, itu harus punya catatan ya. Harus punya catatan. Kalau perlu, ini sesuai dengan edaran dari Kemenkes, buatkan catatan kesehatan secara berkala, boleh harian, boleh mingguan ya. Jangan sampai staf kita terlepas tentang gejala ILI, kalau influenza like illness. Jadi staf kita yang demam itu harus kita tahu, jangan sampai tidak ada yang tahu, jangan sampai terlepas ya. Kemudian cara bekerja dan sebagainya. Ini untuk tatanan kita di lingkungan pekerjaan. Ya, ini surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan tentang perkantoran ya. Ini cukup banyak ya, sekarang lagi ngetren klaster perkantoran ya. Oleh karena itu teman-teman yang bekerja di unit penyelenggaraan makanan, saya kira rawan juga karena tidak bisa terlalu kuat atau ketat dalam menjaga jarak dan sebagainya ya. Ya, resiko-resiko kita sebagai tenaga yang bekerja di pelayanan banyak, itu sangat banyak, baik di tempat kerja, di luar pekerjaan, ataupun kita yang sudah dalam posisi punya komorbid ya. Sehingga saya memesankan sebagai organisasi profesi, harusnya teman-teman sekalian punya data ini ya. Ini surat edaran tentang protokol kesehatan ya, semua sudah diatur sebenarnya ya. Ini kalau beberapa catatan saja untuk tugas-tugas tenaga kesehatan di puskesmas. Harus paham ya teman-teman yang di puskesmas itu tentang COVID-19 ya. Kemudian secara berkala itu sebaiknya di puskesmas ada rapid ya, rapid test atau PCR, kemudian memperkuat surveillance, punya jaringan dengan masyarakat ya. Kemudian kalau yang di rumah sakit data tentang staf kita, tentang kasus kesakitan itu harus kita punya ya. Secara berkala juga melakukan rapid pemeriksaan ya, melakukan pelaporan. Ini kita sampaikan kenapa? Karena jujur saat ini sedang marak ya klaster perkantoran ya. Ini nanti bisa disampaikan atau bisa minta ke panitia ya.
tugas kami di organisasi profesi adalah menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara online. Jadi saya melihat teman-teman kalau di Jawa Timur hampir semua DPC punya saluran online, atau baik DPC maupun ASDI itu punya saluran online untuk berkonsultasi. Jadi tugas ahli gizi di situ, jadi membuka seluas-luasnya jalur komunikasi untuk kita memberikan pelayanan gizi secara edukasi gizi kepada masyarakat. Ini edaran-edarannya. Adaptasi kebiasaan baru itu gunanya adalah agar kita tetap produktif di era pandemi yang sebenarnya kalau mau dikatakan berakhir itu kan sulit. Jadi bisa jadi sampai kapanpun pandemi atau ini hanya bisa mereda. Kalau hilang saya kira tidak ada. Sehingga era kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ini kita bisa tetap produktif. Apa saja yang dilakukan sudah harus kita hafalkan ya. Sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, istirahat cukup, makan makanan bergizi seimbang. Bagi kita masa pandemi ini harus kita hadapi, harus kita optimalkan, termasuk di dalamnya pelayanan gizi harus kita lakukan, tetapi harus kita menjaga diri kita dengan melakukan protap-protap yang sudah ditetapkan. Kita tetap produktif dan pelayanan gizi tetap bisa berjalan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama melawan, atau istilah lama ini, bersatu melawan COVID ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan gizi di tempat kita bekerja, maka utamakan kita menjaga diri kita dulu dengan protap yang ketat, baru kita melakukan pelayanan dengan modifikasi yang baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Kresna. Ya, terima kasih Pak Agus, materinya insya Allah manfaat. Nah, kalau biasanya di seminar offline kita ada tepuk tangan, kalau ini tidak ada tepuk tangan Pak Agus karena online. Nah, saya resume dulu ya Pak Agus. Jadi memang apabila ada keluarga atau mungkin ada teman-teman kita yang mempunyai komorbid, terutama seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, jantung, hamil, dan keganasan, 5 komorbid terbesar, maka beliau-beliau ini mempunyai risiko lebih besar terkena COVID. Karena sepengetahuan saya adalah baik diabetes mellitus maupun hipertensi itu mempunyai risiko atau meningkatkan risiko aktivitas ACE inhibitor 2, di mana ACE inhibitor 2 itu merupakan istilahnya kayak kendaraannya supaya coronavirus ini masuk lebih banyak ke tubuh kita. Kemudian untuk di puskesmas status gizinya bisa menggunakan lila atau lingkar lengan atas untuk mendeteksi akut malnutrisi. Hal ini dikarenakan yang pertama, dengan lila interaksi dengan pasien bisa diminimalkan. Kemudian sepengetahuan saya, lingkar lengan atas ini merupakan indikator status gizi yang berubahnya membutuhkan waktu yang agak lama. Karena simpanan lemak kita baik di bicep maupun tricep itu merupakan simpanan lemak yang paling terakhir dibongkar apabila kita mengalami kekurangan intake dalam jangka waktu yang lama. Nah, terkait dengan pembukaan posyandu Pak Agus, jangan gegabah. Apakah zonasinya menjadi hijau, kemudian oranye? Tentunya ada indikator yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Ada 15 indikator, mulai dari jumlah positif sampai RT kurang dari 1. Nah, terkait pembukaan posyandu, jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan gugus tugas baik di kabupaten maupun di kota masing-masing. Karena izin pembukaan itu berasal dari gugus tugas penanganan COVID di kabupaten maupun kota masing-masing.
Nah, informasi dari Pak Agus ini lagi adalah virus itu lawannya imunitas. Sehingga kita memerlukan asupan gizi yang baik, asupan gizi yang seimbang agar imunitas kita juga kuat. Nah, terkait dengan kelompok rentan tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus adalah ada bumil, kemudian ibu menyusui, kemudian bayi yang baru lahir, baik baduta, kemudian balita, serta lansia. Sehingga kelompok rentan ini merupakan golongan yang memiliki prioritas pertama untuk dikunjungi saat posyandu itu sudah mulai dibuka. Nah, saran dari Pak Agus adalah apabila memang harus melakukan kunjungan rumah, maka salahnya adalah yang pertama, utamakan golongan yang berisiko. Kemudian yang nomor dua adalah tetap mematuhi protokol kesehatan seperti physical distancing, kemudian cuci tangan dan masker, serta jangan lupa waktunya cukup kurang dari 15 menit. Gitu ya Pak Agus ya? Nah, untuk tempat kerja, tempat kerja ini sesuai dengan Kemenkes nomor 328 tahun 2020, maka wajib bagi manajemen di tempat kerja itu mempunyai catatan usia maupun komorbid baik setiap pegawainya, termasuk data gejala seperti influenza-like illness, kemudian juga pengaturan distancing, sehingga apabila terjadi ada yang terkena COVID, hal itu bisa langsung diminimalkan. Ya, ini merupakan resume dari Pak Agus, dan seminar kita kali ini, alhamdulillah semuanya pria. Jadi kalau di gizi ini kan memang cenderung lebih banyak perempuannya dibanding pria. Tapi seminar kita kali ini, Masya Allahnya ini memang baik moderator maupun materinya semuanya pria semua. Ya. Untuk link pertanyaannya, apakah bisa kita mulai untuk bertanya, link pertanyaannya Pak Agus? Bisa ya. Nah, jadi memang dari tim pro kami sudah memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta, yaitu yang pertama kepada Bapak Agus dari Bapak Alfarisi, yaitu bagaimana cara mensiasati jika kebijakan pimpinan dalam satu desa ada masyarakat yang positif COVID, maka kegiatan termasuk posyandu tidak boleh dilaksanakan. Nanti sistemnya satu pertanyaan langsung dijawab atau 3 pertanyaan kita simpan lalu dijawab Pak Agus, terus Bunti? Satu-satu aja Mas. Oh, satu-satu, oke. Monggo dijawab yang pertama Pak Agus dari Bapak Alfarisi. Baik, Pak Alfarisi ya, ini menarik sekali ya, bagaimana cara mensiasati kebijakan pimpinan masyarakat yang ada positif ya. Jadi memang kita nanti akan bertemu langsung dengan, kalau di jajaran desa itu ada namanya Kampung Tangguh Desa ya. Kampung Tangguh Desa itu yang berperan berhubungan langsung dengan kegiatan apapun yang ada di desa. Kalau misalnya desa melarang untuk melakukan posyandu, saya kira kita mengikuti saja untuk tetap tidak buka posyandu, tetapi kita sampaikan kepada Pak Kades atau Pak Lurah bahwa misalnya kader bisa berhubungan dengan ibu hamil atau kelompok yang rawan tadi, golongan rawan tadi, untuk tetap memantau kesehatan sasaran ya. Jadi misalnya ada ibu hamil risiko tinggi dan sebagainya, kader yang menjadi pengampu dari sang ibu tetap memantau dari lingkungan, karena rata-rata kan kader itu adalah tetangga sendiri atau dan sebagainya. Dengan cara itu kita di tenaga kesehatan masih tetap, petugas gizi masih tetap punya data ibu hamil risiko tinggi, balita, baduta dan sebagainya, itu masih tetap punya data, sehingga kalau ada terjadi perubahan kesehatan mereka, kita bisa melakukan intervensi dengan secepatnya. Kita bekerja sama dengan bidan desa. Jadi kalau di Kampung Tangguh itu sebenarnya juknisnya yang bekerja di kesehatan adalah bidan desa. Jadi bidan desa
kita titipi pesan agar menjaga kondisi golongan rawan gizi yang ada di desa tersebut. Itu mungkin salah satunya yang bisa kita lakukan seperti itu. Atau langsung kedua saya Mas Krisna ya? Ya, berarti untuk yang pertama tadi intinya adalah kerjasama dengan bidan desa ya Pak Agus dan kader, sehingga apabila data itu bisa masuk lewat bidan desa ataupun kader, sehingga kita tidak perlu langsung ke sana, ngaten nggih? Ya. Untuk yang kedua Pak Agus dari Bapak Dedi Setiawan, apabila ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pelayanan gizi sementara, nah permasalahannya adalah apabila tempat pelayanannya tutup Pak Agus, nah ini bagaimana? Apakah mungkin ada undang-undangnya atau mungkin seperti apa? Jadi secara protokol kesehatan ya, kalau seandainya pelayanan kesehatan misalnya puskesmas sudah tutup, itu kan berarti berkala saja dah. Tutupnya biasanya 14 hari atau kalau sekarang paling 7 hari ya. Itu kita ingin mengikuti kebijakan itu. Tetapi kan selama 7 hari atau 14 hari itu kalau terjadi hal-hal yang emergensi tetap harus dilayani. Jadi biasanya melalui janji dengan petugas atau yang bersangkutan yang emergensi itu berhubungan langsung dengan PJ. Kalau PJBP berarti ke perawat puskesmas, kalau PJ KIA di BIKOR masing-masing. Jadi tetap ada komunikasi biasanya. Kalaupun puskesmasnya tutup, tetap harus ada komunikasi dengan sasaran-sasaran tadi. Kalaupun memang terpaksa ya langsung ke puskesmas yang lain atau naik ke rumah sakit. Tapi ingat bahwa daerah pandemi ini kebijakannya adalah tidak ada darurat ya. Tidak ada darurat di era pandemi ini, kebijakan Yankes seperti itu. Jadi upayakan kalau tidak darurat yang benar-benar, ya sebaiknya kita menghindari istilahnya kalau bisa seminimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar protap atau protokol kesehatan untuk teman-teman kita sendiri ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Berarti yang kita garis bawahi adalah dalam pandemi ini tidak ada kata darurat, sehingga yang paling dipentingkan adalah keselamatan juga baik nakesnya sendiri maupun dari pasiennya. Nah, pertanyaan ketiga adalah dari Bunda Bima. Dari PPI tempat saya bekerja tidak disarankan untuk cek rapid, tetapi langsung PCR maupun swab. Nah, tetapi tadi Pak Agus mengatakan bahwa kenapa disarankan rapid secara berkala. Nah, ini bagaimana Pak Agus untuk cek kesehatannya? Apakah rapid, apakah swab, atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ini fleksibel. Tetapi kalau menurut pedoman yang revisi 5 itu tetap secara bertingkat ya. Jadi di rapid dulu, kalau reaktif baru di swab. Tapi kondisi di lapangan kadang-kadang kan berbeda. Di mana kalau seperti kami di gugus tugas kan selalu berhubungan dengan buruh migran dan sebagainya, berhubungan dengan daerah-daerah yang memang beresiko. Kebijakan pimpinan bisa saja langsung swab, bisa saja, silakan. Tapi kalau melihat ketersediaan lab, ketersediaan PCR, itu rasanya agak sulit kalau kebijakan untuk langsung swab ini kita terapkan ke semua nakes. Rata-rata tetap di rapid dulu, baru swab. Tetapi kalau di PPI-nya sudah menetapkan begitu, alhamdulillah. Kalau saya lebih setuju itu kalau saya pribadi. Ini pertimbangan ketersediaan. Ketersediaan, ya, bagus. Makanya di pedoman 5 itu tetap disampaikan harus rapid dulu itu karena ya memang tidak mencukupi kalau semua di PCR. Ya, terima kasih jawabannya Pak Agus. Jadi saya ulangi kembali bahwa memang disarankan untuk rapid dulu kemudian baru di PCR atau swab. Tetapi apabila di tempat Bunda Bima atau mungkin dari tempat yang lain bisa langsung swab, itu justru lebih bagus nih Pak Agus. Gitu, nggih. Untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan sudah cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada, oh gitu. Ya, ini tambahannya Pak Agus. Saya minta bonusan 1 pertanyaan lagi. Nggih.
dari Ibu Ruth Malige Rambaen dari Rumah Sakit Umum Dharma Ibu dari Ternate. Pesertanya cukup jauh. Nah, bagaimana untuk menghitung kebutuhan gizi rawat inap berdasarkan lingkar lengan atas? Iya, ini menarik ini. Yang menggunakan lila tadi memang kalau kita sarankan untuk yang di rumah ya, yang bukan rawat jalan, tapi untuk gizi masyarakat. Jadi untuk balita yang ada di rumah. Jadi di posyandu kita pendataan itu pakai lila. Kalau yang sudah dirawat inap, ya kita harapannya masih tetap menggunakan yang normal. Jadi bukan yang lila. Jadi berat badan, tinggi badan masih tetap dipakai. Jadi nanti Pak Asep lah nanti yang akan lebih menerangkan bagaimana sebaiknya pelayanan gizi, asuhan gizi untuk yang rawat inap di rumah sakit itu sebaiknya tidak menggunakan pengukuran antropometri yang pintas seperti lila. Jadi sekali lagi lila ini yang kita pakai di Jawa Timur dipakai untuk pendataan di luar rumah, artinya di luar pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman yang di puskesmas paham ya, kalau sekarang IPBGBM itu tidak bisa diisi karena teman-teman nggak bisa ngisi tinggi badan, berat badan karena tidak bisa menimbang. Tetapi kita dibutuhkan data ya. Data itu di era pandemi ini dengan cara yang paling gampang, yang paling terukur dan aman dari kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan kerumunan. Ya makanya yang dipakai lila itu. Jadi tapi kalau sekali lagi kalau rawat inap sebaiknya tidak menggunakan lila. Begitu Burut ya. Ya nanti mudah-mudahan. Oh ya maaf. Kalau di NTT, kalau di masyarakat ada programnya UNICEF bareng itu. Jadi nanti silakan teman Burut dari Ternate belajar ke teman-teman di dinas kesehatan ya. Di sana ada proyeknya UNICEF tentang pengukuran lingkar lengan atas bagi balita di posyandu. Itu Mas Krisna, saya kira Burut nanti bisa berhubungan dengan teman-teman di gizi masyarakat di NTT. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Jadi untuk Burut, insya Allah nanti pertanyaannya akan kita simpan di pemateri yang kedua yaitu Bapak Asep Munawar. Beliau lebih ke arah rumah sakit nanti untuk penjelasannya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung di seminar Pro Kami Persagi. Kita apresiasi sekali materinya. Alhamdulillah.